Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan. Pemirsa TVmu, kami kembali hadir di hadapan Anda untuk menyajikan sejumlah informasi cerdas dan mencerahkan. Kali ini kami akan menyajikan informasi terkait bantuan sosial untuk masyarakat dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan kami juga akan lengkapi dengan analisis dari Ketua Bidang Hukum dan HAM dari Asosiasi Dosen Indonesia, Dr. Saiful Bahri. Bersama saya Samar, marilah kita ikuti berita dan analisa selengkapnya. Pemirsa, kehadiran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau UMSU dirasakan secara nyata bagi masyarakat di kawasan Kelurahan Glugur, Kota Medan, Sumatera Utara. Hal ini dibuktikan dengan penerimaan ribuan mahasiswa UMSU setiap tahunnya menumbuhkan sektor ekonomi warga di kawasan tersebut. Kehadiran 3 kampus UMSU di Medan memberi berkah kepada warga sekitar kampus. Penerimaan sekitar 5.000 mahasiswa setiap tahunnya mampu menumbuhkan berbagai bisnis masyarakat di sekitarnya. Hal tersebut dijelaskan Rektor UMSU Agus Sani saat menyerahkan bantuan sosial kepada warga di kawasan Kelurahan Glugur, Medan. Bantuan berupa sembako itu diserahkan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1435 Hijriah. Selain Rektor UMSU, hadir juga Wakil Rektor 1 Muhyarsah, Wakil Rektor 2 Ahmad Sinaga, dan Wakil Rektor 3 Arifin Gultom. Menurut Agus Sani, dengan berdirinya kampus UMSU, maka bisnis rumah kos, bisnis catering, bisnis fotokopi, dan penjualan pulsa mampu memberikan kehidupan yang lebih baik bagi warga. Pada hari ini, sebagaimana yang dilakukan oleh UMSU tahun-tahun sebelumnya, sebagai juga rasa syukur atas kerjasama kita selama ini di antara Universitas Muhammadiyah Sumatera dengan saudara-saudara kami yang berada di sekitar kampus. Rasa syukur itu tentu tidak hanya diwujudkan dalam bentuk kegiatan kita pada hari ini, tetapi rasa syukur yang Ibu berikan kerjasama dengan universitas, dengan kami, menjaga kampus di saat mahasiswa ada, di saat mahasiswa tidak ada, itu kami rasakan betul manfaatnya. Maka keberadaan UMSU di sekitar kelurahan-kelurahan ini memberikan dampak, pertama dampak ekonomi. Hal yang sama disampaikan Narsia, warga Kelurahan Glugur, yang mengakui kehadiran UMSU di sekitar tempat tinggalnya telah memberikan tambahan rezeki dengan berbagai usaha ekonomi. Yang sini dapat keringanan, penyimpanan kos, ya kan, catering, ya kan, bantu juga untuk ekonomi kami di lingkungan ini dan adanya. Saiful Hadi, Farhan Tanjung memberitakan dari Medan. Menjelang mudik Lebaran tahun 2014, Organisasi Angkutan Darat atau Organda berkoordinasi dengan pemerintah mengenai angkutan pemudik dan persiapan jalur Pantura. Kendati begitu, tetap saja ada masalah terjadi, terutama kendala soal jalanan rusak. Banyaknya persoalan jalur darat bagi pemudik membuat Ketua Dewan Pengurus Pusat Organisasi Angkutan Darat, Eka Sari Lorena, memprediksi waktu tempuh yang dibutuhkan pemudik dari Jakarta ke Jawa Timur meningkat menjadi 30 jam. Hal ini disebabkan amblasnya jembatan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Akibat kerusakan jembatan itu, bis dan mobil harus melewati jalur alternatif atau memutar jalur selatan yang seharusnya tidak layak dilalui kendaraan besar seperti bis dan truk. Eka Sari Lorena menambahkan, mengenai persiapan mudik Lebaran 2014 sudah berkoordinasi dengan pemerintah pada bulan Maret lalu. Di antaranya mengenai hal-hal yang harus diperbaiki harus lebih baik dari tahun sekarang. Dan sudah disampaikan kepada pengusaha Organda agar menyiapkan semua hal teknis dan non-teknis seperti kesiapan kendaraan dan SDM. Seperti halnya supir agar siap semuanya dari soal kesehatan dan surat-suratnya. Sebab mudik tahun ini jalur lalu lintas terganggu dengan amblasnya jembatan Comal, Jawa Tengah. Para pengemudi, kita minta mereka jangan tidak sampai SIM-nya itu tidak ada, tidak nyala, dan juga kesiapan fisik. Dan memang kalau perusahaan-perusahaan yang menengah dan perusahaan besar itu biasanya ada tes tekanan darah, karena memang pengemudi itu suka kurang olahraga, jadi sangat dibutuhkan mereka itu juga diperhatikan namanya ya, tekanan darah seperti apa supaya waktu mereka mengemudi sampai ke tujuan masing-masing itu, apalagi macet pasti ada di mana-mana ya, apalagi nih kita tambah
pengetahuan Pantura ada problem dengan jembatan Comal itu amblas, juga ada tes urin ya biasanya, karena menurut saya berbahaya kalau pengemudi itu mereka tidak dalam keadaan fit atau mengkonsumsi sesuatu yang tidak bagaimana harusnya. Jembatan Comal ditutup total pada tanggal 18 Juli 2014 lalu oleh Bina Marga Provinsi Jawa Tengah. Amblasnya jembatan tersebut antara lain penghubung badan jalan dan badan jembatan di sisi barat, sehingga tidak bisa dilalui. Hingga kini perbaikan masih terus dilakukan. Dedi Musoni memberitakan dari Jakarta. Jelang mudik Lebaran 2014, Stasiun Senen Jakarta Pusat meningkatkan keamanan di sektor-sektor penting. Pengamanan tersebut dimulai dari pintu masuk hingga ke dalam peron kereta. Arus mudik Lebaran 2014 di Stasiun Senen Jakarta Pusat terus mengalir. Dari pantauan Stasiun Senen pada H-4 telah dipadati pemudik. Namun indahnya semangat mudik tersebut kerap kali dihantui dengan aksi kasus kejahatan. Seperti halnya Sukijan, pemudik asal Lamongan, Jawa Timur. Menurutnya Lebaran sudah menjadi tradisi untuk bertemu dengan sanak saudara di kampung. Meski tiket kereta siang sudah dibeli beberapa bulan lalu, dirinya tetap datang ke Stasiun Senen pada pagi hari. Sementara itu menurut Kapolsek Kompol Kartono, Stasiun Senen mendapatkan pengamanan khusus menjelang arus mudik Lebaran 2014. Dari 22 Juli yang lalu sampai 6 Agustus 2014 mendatang. Pengamanan dilakukan di sekitar stasiun oleh aparat gabungan. Hal tersebut bertujuan untuk antisipasi terjadinya peristiwa kejahatan. Selama ini diakuinya belum terjadi yang dimaksud. Hal tersebut bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya tindak kejahatan. Ya, kita pengamanan dimulai dari tanggal 22 sampai tanggal 6. Sebelum hari H-8 awal ya. Jadi, dan tentunya nanti kita juga akan mengamankan di sekitar area stasiun ini dengan kekuatan gabungan sebanyak 100 setiap hari. Yang perlu diantisipasi ya sering terjadi kalau masyarakat yang mudik Lebaran ini biasanya kasus penipuan dengan modus bujuk rayu ya. Stasiun Pasar Senen merupakan stasiun tersibuk saat mudik Lebaran 2014. Bahkan ramainya penumpang melebihi Stasiun Gambir dan Stasiun Kota Jakarta. Dedi Musoni memberitakan dari Jakarta. Merayakan keunggulan dalam proses pemilu presiden yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, sejumlah relawan pendukung calon presiden nomor urut 2 Joko Widodo Yusuf Kala menggelar pemotongan tumpeng raksasa. Acara ini sebagai wujud syukur atas kemenangan yang diperoleh pada pesta demokrasi kali ini. Berikut liputannya untuk Anda. Ribuan pendukung calon Presiden Joko Widodo memadati lapangan Tugu Proklamasi, lengkap dengan sejumlah atribut dukungan untuk pasangan kandidat calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2 ini. Ribuan warga yang berasal dari sejumlah basis relawan pendukung Jokowi ini hadir untuk merayakan kemenangan kandidat Pilpres Joko Widodo Yusuf Kala, yang telah ditetapkan sebagai Capres dan Cawapres berdasarkan rekapitulasi suara nasional oleh KPU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih. Saya dan Pak JK ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemarin tanggal 22 Juli tidak ada satu orang pun dari kita yang berada di jalan. Bentuk patuhnya kita semuanya pada komando yang diberikan. Hati-hati. Naik satu lagi. Seperti diketahui, Joko Widodo dan Yusuf Kala mengungguli pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, dan telah resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Iksan Marsa dan Mas Agung Rahmantio memberitakan dari Jakarta. Dugaan adanya kecurangan yang terjadi pada proses Pilpres 2014 membuat anggota tim pemenang Prabowo Hatta akan menempuh jalur hukum melalui Mahkamah Konstitusi. Hasil rekapitulasi akhir Komisi Pemilihan Umum pada Selasa lalu ternyata mendapat reaksi keras dari kubu nomor 1 Prabowo Hatta. Pasalnya dalam prosesnya dinilai banyak terjadi kecurangan dalam pelaksanaannya. Rencananya tim pemenangan Prabowo Hatta akan membawa ke jalur hukum melalui Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut dibenarkan oleh anggota tim pemenangan Prabowo Hatta, Ahmad Yani. Saat ini, Ahmad Yani dan timnya sedang mengumpulkan temuan kecurangan lainnya ketika proses pemilu berlangsung.
Selain itu, timnya juga akan mengkomplain tahapan-tahapan Pilpres 2014. Mahkamah Konstitusi merupakan instrumen hukum yang kini tersedia. Laporan akan diajukan mengingat batas pengajuan maksimal hanya sampai 3 hari pasca pemilu. Lebih dari itu, pengajuan gugatan tak lagi berlegitimasi. Selain ke Mahkamah Konstitusi, tim pemenangan Prabowo Hatta juga akan melakukan langkah politik, yaitu dengan mengadakan rapat dengar pendapat bersama KPU lewat Komisi 2 DPR RI, sehingga nantinya diharapkan bisa mendapat penjelasan dan klarifikasi yang konkret mengenai proses Pilpres 2014. Safri Esa memberitakan untuk TVMU. Kubu Koalisi Merah Putih siap membawa permasalahan pemilu presiden kali ini ke ranah hukum dan politik. Hal ini sebagai bentuk tindak lanjut dari keputusan kandidat Capres dan Cawapres nomor urut 1 Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa yang menarik diri dari proses rekapitulasi nasional oleh KPU 22 Juli kemarin. Mundurnya calon Presiden Prabowo Subianto dalam proses rekapitulasi suara nasional terus menuai respon dari sejumlah kalangan. Karena pernyataannya tersebut tentu sangat kontradiktif dengan undang-undang pemilu yang telah ditetapkan. Egy Sujana selaku pakar hukum pendukung kandidat nomor urut 1 juga meluruskan pernyataan menarik diri yang disampaikan dalam pidato resmi oleh Capres Prabowo Subianto dan menyampaikan bahwa sejumlah manuver hukum telah dipersiapkan untuk menyelesaikan permasalahan Pilpres ini. Dengan kata menarik diri, ini bahasa lain dari perlawanan yang kita mau ciptakan. Perlawanan, nah perlawanan itu ada dua, bisa lewat gerakan politik, bisa dengan gerakan hukum. Hukumnya saya nanti entah apakah ke MK, ke DKPP, ke kepolisian, dan ke tempat yang kita anggap bisa untuk menegakkan hukum ini, ya. Jadi oleh karena itu masyarakat jangan keliru memahami pengertian menarik diri. Ketua Politik Pemenangan Kubu Prabowo Hatta Ali Muchtar Ngabalin juga menyampaikan langkah politik yang akan ditempuh. Karena hasil keputusan KPU dalam rekapitulasi suara nasional dinilai syarat akan kecurangan yang masif. Ya, langkah politik tentu kami kan akan datang ke Pansus, kita akan datang ke DPR, kemudian meminta DPR untuk meminta laporan tentang kinerja Komisi Pemilihan Umum. Karena counterpart yang memiliki kewenangan itu adalah Komisi 2 DPR RI. Selain proses hukum dan politik yang akan dikerahkan dalam mengusut permasalahan Pilpres kali ini, kubu Koalisi Merah Putih juga akan mendesak Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengambil langkah strategis dan menyelesaikan masalah demokrasi yang semakin memanas di tanah air. Iksan Marsha Mas Agung Rahmantio memberitakan dari Jakarta. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dalam berita dan analisa. Setelah ditetapkan hasil rekapitulasi pemilu 2014, banyak elemen masyarakat yang memberikan respon. Selain Muhammadiyah dan lintas agama, Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Pemilu memberikan tanggapannya. Berikut liputannya untuk Anda. Aliansi Jurnalis Independen atau AJI bersama Mata Massa, Perludem, ICW, YLBHI, LBH Jakarta, dan KIP Indonesia yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Pemilu menyikapi tindakan penarikan diri calon Presiden Prabowo dari proses rekapitulasi hasil Pilpres 2014. Koalisi Masyarakat Sipil yang diwakili oleh Deputi Direktur Eksekutif Perludem Ferry Junaidi memberikan penilaian terhadap proses Pilpres 2014 yang diselenggarakan oleh KPU dan Bawaslu. Dan berdasarkan hasil pemantauan yang kami lakukan, teman-teman lakukan, kami cukup mengapresiasi kerja-kerja dari penyelenggara pemilu, apakah itu KPU
maupun juga Bawaslu terlepas dari semua kekurangan yang ada. Kami memang memiliki catatan-catatan kritis terhadap penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu. Tapi yang pasti untuk proses yang sekarang, kami mengapresiasi semua proses yang sudah dijalankan. Dan kami menganggap ini sebuah proses yang cukup baik dengan ditetapkannya, dengan adanya penetapan yang sudah berjalan hari yang lalu. Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Pemilu menghimbau agar konstitusional menyikapi dugaan pelanggaran pemilu, serta mendorong KPU dan Bawaslu melanjutkan seluruh proses pemilu hingga akhir. Arina Nurrohmah, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Lingkaran Survei Indonesia menggelar survei terkait hasil pemilu presiden. Dari hasil survei tersebut menunjukkan agar kedua capres dan cawapres siap menerima kekalahan. Lembaga Survei Indonesia melakukan riset kepada publik terkait hasil pemilu presiden 2014. Hasilnya 90% masyarakat berharap kepada capres dan cawapres berjiwa besar dalam menerima kekalahan dan memberikan selamat kepada capres yang terpilih. Sedangkan 4,5%-nya publik berharap capres yang kalah untuk menggugat kekalahannya ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Temuan LSI tersebut berdasarkan quick poll atau survei cepat LSI yang dilakukan pada tanggal 18 Juli 2014 hingga 19 Juli 2014 dengan menggunakan metode multi-random sampling pada 1.200 responden. Menurut peneliti LSI Ruli Akbar, dalam riset yang dilakukannya publik atau responden sangat takut jika proses pelaksanaan pemilihan presiden tidak kunjung selesai tanpa hasil yang jelas. Sebab selama proses pilpres tahap akhir berlangsung, tensi politik sangat tinggi di level grassroots. Mayoritas penduduk atau mayoritas publik menginginkan 93% itu menginginkan mereka calon presiden yang baru ini menerima kekalahan atau dan mengucapkan selamat terhadap presiden yang baru. Terus juga hampir sebagian besar publik di Indonesia ini juga merasakan kekhawatiran jika pemilihan presiden ini terus berlanjut tanpa ada hasil yang jelas gitu. Karena tensi politik yang tinggi di level grassroots ini menyebabkan kekhawatiran yang tinggi juga di level grassroots. Publik atau responden berharap pendukung kedua capres dan cawapres juga diminta rela menerima kekalahan. Dalam riset tersebut, rata-rata 9-10% pemilih meminta agar siapapun calon presiden yang menang dihargai dan capres yang kalah siap memberi selamat. Dedi Musoni memberitakan dari Jakarta. Kemenangan pasangan Joko Widodo Yusuf Kala dalam penghitungan rekapitulasi KPU telah memberikan harapan baru bagi bangsa Indonesia. Seperti apa tanggapan masyarakat Indonesia terhadap terpilihnya Jokowi Yusuf Kala? Berikut informasinya untuk Anda. 22 Juli kemarin, KPU resmi mengumumkan pasangan nomor 2 Jokowi JK sebagai pemenang Pilpres 2014. Jokowi berhasil mengungguli rivalnya Prabowo Hatta dalam perolehan suara Pilpres 2014. Jokowi JK memperoleh suara sebesar 53,15%, sedangkan Prabowo Hatta sebesar 46,85%.
Dengan kemenangan pasangan Jokowi JK, semoga Indonesia bisa mengalami perubahan yang lebih baik ke depannya. Karena itu, besarnya harapan rakyat akan menjadi amanah bagi Jokowi JK. Tapi yang terutama adalah mampu mewujudkan janji-janjinya saat pelaksanaan kampanye kemarin. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita dan analisa. Meskipun hasil rekapitulasi suara nasional pemilu presiden 2014 telah resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum 22 Juli kemarin, yang menetapkan pasangan Joko Widodo Yusuf Kala unggul atas kandidat Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Akan tetapi proses tersebut masih menyisakan sejumlah kejanggalan-kejanggalan. Selain kegiatan rekapitulasi ini diwarnai dengan aksi menarik diri dari salah satu kandidat peserta pemilu, menurut pengamatan dari Asosiasi Dosen Indonesia atau ADI terkait perkembangan prosesi pemilu presiden 2014 kali ini, bahwa pemilu kali ini masih gencar diwarnai oleh beragam kecurangan. Hal ini tentu akan menjadi persoalan yang cukup mengkhawatirkan bagi penegakan demokrasi di tanah air. Untuk menyikapi hal tersebut, Asosiasi Dosen Indonesia mencoba mengadvokasi keputusan KPU tersebut dengan membuat rekomendasi kepada Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, yakni dalam bentuk Perpu sebagai solusi terkait realitas politik tanah air yang kian memanas. Hal tersebut disampaikan dalam analisis Ketua Bidang Hukum dan HAM Asosiasi Dosen Indonesia Dr. Saiful Bahri dalam wawancara eksklusif bersama tim TVMU. Berikut analisis selengkapnya untuk Anda. Asosiasi Dosen Indonesia disingkat ADI itu telah memberikan rekomendasi kemarin setelah pengumuman verifikasi KPU, dan ADI melihat banyak kejanggalan-kejanggalan asas laporan-laporan berbagai macam pihak bahwa terjadi kejahatan-kejahatan di dalam pemilu presiden tahun ini. Karena itu bidang hukum ADI membuat suatu pernyataan yang isinya adalah karena suatu keadaan yang dimungkinkan keadaan itu menjadi darurat, maka presiden segera mengambil alih ataupun membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Pertama, untuk memperpanjang dirinya 6 bulan ke depan dan mengambil alih KPU karena diduga KPU melakukan tindakan itu, dan atau perhelaan ini ada di Mahkamah Konstitusi. Nah, Mahkamah Konstitusi lah nanti yang akan memutuskan apakah putusan KPU itu konstitusional atau inkonstitusional. Tapi melihat perkembangan ini, maka banyak orang yang tidak percaya kepada peradilan tata negara itu, sehingga secara politik akan ditempuh jalan politik. Ketika Prabowo menyatakan walkout di dalam rapat hasil verifikasi itu dan menyatakan bahwa tidak akan menerima hasil verifikasi itu. Itulah indikasi-indikasi bahwa setelah diduga oleh salah satu pasangan hasil rekapitulasi itu mempunyai masalah. Dan sekarang dari jam ke jam, dari hari ke hari, perkembangan politik mengarah ke sana. Itulah suatu persoalan. Kalau secara hukum, bahwa putusan KPU itu bisa dilakukan di Mahkamah Konstitusi, peradilan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan, sebagaimana contohnya pemilu presiden yang 5 tahun yang lalu juga demikian. Gitu. Tetapi ada juga langkah yang lain selain di Mahkamah Konstitusi, yakni di Peradilan Tun, karena objek dari putusan KPU itu adalah pejabat negara, maka masih memungkinkan juga bisa dilakukan di Peradilan Tata Usaha Negara. Atau kalau menyangkut kode etik dari KPU di daerah yang merupakan kepanjangan tangan dari KPU pusat, maka bisa dilaporkan ke DKPP.
DKPP bisa melakukan sidang. Hanya persoalannya dalam undang-undang DKPP hanya bisa mengadili KPUD, KPU pusat tidak bisa dihadiri, dan itu persoalan. Nah, saat ini sejak tanggal 22 kemarin bahwa KPU sudah mengeluarkan produknya yang namanya hasil keputusan verifikasi perolehan suara, sudah ketahuan. Dan karena itulah potensi bagi yang tidak menerima, terutama Prabowo sebelum diputuskan sudah walk out, ini adalah menjadi ancaman dan lain-lain. Karena itu Adi beranggapan perlu membuat suatu rekomendasi ke arah itu untuk mendorong persiapan agar Presiden mengeluarkan perpu terhadap itu, supaya keadaan politik, keadaan masyarakat bisa aman dan terkendali. Dan saat ini aman dan terkendali, tapi tidak bisa kita duga bahwa akan terjadi sesuatu suasana politiknya. Menurut pengamatan kami itu terus memanas. Jadi kalau nanti gugatan tetap di MK, tetap dari aspek-aspek politik, dari gerakan-gerakan politik yang tidak terduga itu nanti akan berpangkat tolak berporosnya di Mahkamah Konstitusi. Itulah nanti yang menjadi kekhawatiran gitu. Nah, kemudian tentu ada peradilan lain, yakni TUN dan juga ada DKPP dan lain-lain, itu juga terus berlanjut gitu. Nanti tentu akan berlanjut menurut pengamatan dan dugaan kami nanti ke DPR sebagai lembaga politik bisa mendorong untuk dibuat panja. Ya, masyarakat harus tenang supaya ekonomi tumbuh, ekonomi tidak tersendat, dan semuanya menahan diri. Maka media pengadilan itulah yang kita percaya. Tetapi menurut dugaan ini tidak akan bisa dengan himbauan saja, tetapi juga persiapan dan semua orang yang terlibat itu juga menahan diri, terutama partai politik yang mempunyai massa. Maukah, ikhlaskah partai politik yang berkoalisi besar itu menahan diri? Kalau dia mau menahan diri, maka itulah kepercayaan masyarakat terhadap partai politik itu. Bila mana tidak, maka akan mudah instruksi-instruksi dari partai politik itu mengganggu stabilitas nasional. Dan ini kajian melihat kejadian pada waktu Presiden Soeharto turun, itu disebabkan oleh dikuasainya MPR dan DPR oleh rakyat, oleh mahasiswa, sehingga secara sukarela lalu mengundurkan diri. Nah, keadaan-keadaan itu sudah pernah disaksikan dan pernah secara empiris kita berpengalaman terhadap itu. Juga terhadap Gus Dur misalnya, itu karena elit-elit politik yang menyatakan bahwa tindakan dekret semacam itu tidak benar, maka kemudian elit politik mengambil alih tanpa ada rakyat di situ. Jadi kita sudah lihat ada pengalaman demikian. Ya pemirsa, analisis tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan berita dan analisa hanya di TVMU. Bersama saya Ihsan Marsada, segenap kru yang bertugas pamit undur diri dan terima kasih atas perhatiannya. Salam pencerahan. Nasruminallahi wa tungqarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.